wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Puji Handoko, Sarjana Agama Magister Pendidikan, serta tim dosen AIK 3 Stikes Muhammadiyah Gombong, kaum muslimin muslimah, serta rekan-rekanku semua mahasiswa B16 Prodi Keperawatan S1 Keperawatan Muhammadiyah Gombong yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat berserta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Mika Nurul Nugraheni, kelas B16 Purworejo, mahasiswi program S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombong, ingin menyampaikan kultum tentang cara menjaga kesehatan menurut Islam yang menjadi salah satu tugas individu dari mata kuliah AIK 3. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai saja kultum kita kali ini. Penting bagi kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan setiap saat, apalagi di tengah pandemi virus corona seperti sekarang ini. Banyak cara untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona, antara lain dengan ditetapkannya protokol kesehatan oleh pemerintah, antara lain dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, juga bisa tidak berpergian atau mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian. Kesehatan dan kebersihan menjadi perhatian khusus dalam Islam. Bahkan sebelum melakukan ibadah, kita diharuskan bersuci terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam, lebih mendekatkan seseorang pada kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi ngaidikum illa tahlukati wa ansinu innallaha yuhibbul muhsin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan, sebab tidak merawat apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Selain dari itu, besarnya perhatian Islam terhadap kesehatan dapat dilihat pula dari surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahrir, yang artinya pakaianmu bersihkanlah. Bahkan kebersihan pakaian juga wajib dijaga karena saat kita beraktivitas memungkinkan banyak kotoran, bahkan bakteri atau kuman menempel pada pakaian kita. Apalagi di saat musim pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana kita sering bertugas di lingkungan rumah sakit yang banyak virus atau kuman di lingkungan kita bekerja. Alangkah lebih baiknya sebelum kita pulang atau berkumpul dengan keluarga, kita membersihkan dulu dengan mandi dan berganti pakaian untuk mencegah penularan kuman yang kita bawa dari rumah sakit, lingkungan rumah sakit, ke lingkungan keluarga kita. Menurut penelitian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, upaya yang dilakukan Islam dalam menjaga kesehatan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, memelihara kesehatan. Islam memperbolehkan seseorang tidak berpuasa saat bulan Ramadan karena uzur, sakit, atau musafir. Bagi orang yang sakit tujuannya agar cepat sembuh dan pulih kembali kesehatannya, dan bagi musafir agar kondisi fisiknya dan kesehatannya tetap stabil, sebab dalam keadaan lapar dan haus serta pengeluaran tenaga dalam berpergian dapat menyebabkan badan menjadi lemah dan mudah sakit. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala lazina
yutihunanahu fityatun ma'du ta'amu minkum miskin faman tatawa'a khairan fahuwa khairullah wa antasamu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat ini jelas bahwa Allah memberikan keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi musafir, orang yang sakit, dan dengan mewajibkannya mengganti di lain hari atau bisa dengan membayar fidyah. Yang kedua, menjaga diri agar penyakit tidak semakin parah. Atas dasar ini Islam memperbolehkan tayamum bagi orang yang sakit sebagai ganti dari wudhu atau mandi apabila dikhawatirkan penyakitnya bertambah parah bila kena air. Hal ini didasarkan pada ayat Quran An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum min ghaiti au lamastumun min nisa falam tajidu ma'an fatayammamu syaidan saiban famsahu biwujudikum wa aidikum innallaha kana ghafuwan ghafuron. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang dalam keadaan buruk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, menghilangkan hal-hal yang membuat sakit. Hal ini juga berkaitan dengan menjaga 5 fitrah manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu ketiak. Hadis Bukhari dan Muslim. Seperti kita ketahui, 5 fitrah tersebut bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan, misalnya dengan memotong kuku. Kuku yang panjang merupakan sarang kuman atau bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh saat kita menggunakan tangan untuk makan. Demikian tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Semoga sedikit banyak bisa memberikan manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.